Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Ami. Siva? Sakit. Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran, boleh dirapiin dulu ininya, mejanya, sampah yang ada di meja. Duduknya rapi-rapi. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulas kembali materi dari kelompok Resti yang kemarin yang tampil lagi. Kelompok Resti, kelompok 6. Yaitu materi tentang daging. Kalau misalnya Bapak sebut tentang daging, apa yang ada di pikiran Anda? Kalau artinya apa daging itu apa? Artinya? Boleh tolong? Kira apa daging? Hidangan kontinental berupa mentor. Apa B? Bagian tubuh hewan yang akan diolah atau menjadi sebuah olahan. Daging itu merupakan jaringan hewan yang dikonsumsi sebagai makanan. Di sini daging itu terdiri atas jaringan otot, lemak, dan jaringan melekat yang ada pada tulangnya. Di mana daging ini tinggi akan protein, banyak juga seratnya atau teksturnya. Ya. Di sini daging terbagi atas dua. Apa aja? Daging putih itu apa? Daging putih itu kayak unggas, ayam, bebek, angsa itu daging putih. Yang berkaki dua. Kalau yang daging merah berkaki empat. Seperti dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang daging merah, yaitu ada beef atau sapi, ada lem dan mutton, ada ya daging kambing atau juga domba, terus ada pork atau babi. Kita di sini spesifik belajar tentang beef atau sapi karena beef itu familiar di masakan kontinental atau lebih banyak dikonsumsi dan dihidangkan atau diolah di masakan kontinental. Tolong perhatiannya jangan ngobrol dulu di screen. Karakteristik itu apa? Apa yang menjadi ciri khas dari daging tersebut? Kalau daging sapi, ciri khasnya apa? Ada yang padat, ada yang pendek atau lunak. Dia berserat, banyak seratnya. Ada yang tahu serat tuh kayak mana? Yang kayak bertekstur gitu, ya kayak tali-tali dia. Ada bagian sapi yang ada lemaknya, ada yang tidak ada lemaknya atau sedikit lemaknya. Nanti kita belajar. Terus ada daging domba. Daging domba itu terbagi juga atas dua. Ada namanya lem dan ada namanya mutton. Ya domba. Lem dan juga mutton. Dan itu juga bisa nanti sebutnya daging kambing. Daging domba itu terbagi atas dua, ada lem, ada mutton. Kalau lem itu kambing muda. Yang di bawah usia 1 tahun. Kalau misalnya mutton itu kambing yang sudah tua. Ya, lebih dari 1 tahun. Kalau misalnya dan itu ciri khasnya
lebih kenyal, lebih juicy. Ya, kalau yang lebih padat itu yang matang. Ya, kalau matang lebih padat, warnanya lebih gelap, ada ciri khas baunya. Baunya lebih pekat. Kenapa? Ada yang tahu kenapa daging kambing itu berbau? Karena makanannya. Terus penyebab utama daging kambing berbau itu karena jaringan keringatnya. Ya, keringatnya. Karena keringatnya berlebih dan berbau. Apa? Kalau sapi dia lemaknya itu atau produksi keringatnya itu lebih sedikit. Iya. Domba lebih sedikit, lebih berbau. Ya, lebih berbau kambing. Dari keempat daging ini yang paling berbau itu kambing. Daging babi itu enggak terlalu bau. Tapi lebih bau kambing. Iya, lebih khas. Kayak pernah kan makan kambing? Ini Bapak kasih satu fakta. Kalian tahunya kalau misalnya daging kambing itu penyebab kolesterol, kandungan kolesterolnya paling tinggi. Kalau misalnya ibu bapak-bapak, ya kambing, ya kan? Tapi faktanya, ini udah ada penelitiannya. Faktanya daging kambing itu kolesterolnya paling rendah. Tetapi kalau dia dikonsumsi dengan porsi yang banyak, makanya itu dia penyebab kolesterol. Makanya dia memicu kolesterol. Kalau dikonsumsi dalam kondisi yang porsi yang banyak, karena kan kebanyakan orang konsumsi kambing itu nggak cukup satu mangkok, kadang-kadang ada tambah gitu. Itu yang memicu kolesterol. Ya, apalagi di Indonesia itu diolahnya menggunakan santan yang berlemak juga. Santan, minyak, ya semuanya berlemak. Jadi lebih beresiko memicu kolesterol juga. Terus daging babi. Ada yang pernah lihat? Babi itu ada juga jenisnya. Ada dua kan? Ada babi peternak yang pink. Ya ada babi hutan. Yang sering dikonsumsi. Babi hutan itu lebih sering dikonsumsi di Indonesia. Kalau misalnya kita kontinental di luar negeri itu lebih sering menggunakan babi peternak atau yang pink yang lucu-lucu. Ada pernah ya? Iya. Babi hutan. Jadi dia warna kalau dengar kalau daging babi itu warnanya lebih pucat. Ya, dia kandungan lemaknya juga banyak, ikan bikin dia chewy, flavorful itu kayak akan rasa. Dia ada gurihnya, ada rasa lemaknya. Apa? Oh, ambil aku. Kira pernah? Sekarang kita kan spesifikasinya belajar atau sapi karena sering diolah di masakan kontinental. Sama juga lem, tapi lebih banyak orang kontinental itu malah daging sapi atau beef. Sapi itu ada bagian-bagiannya, ada bagian yang tinggi lemak, ada yang rendah lemak. Bagian sapi yaitu atau daging sapi. Daging sapi itu merupakan bagian dari sapi yang dapat dikonsumsi, dapat berupa daging. Dia ada berserat, tinggi protein, dia ada lemaknya. Kolesterol tinggi. Apanya tinggi dah? Yang berprotein tinggi, di mana daging sapi ini dijadikan main course kalau di kontinental. Terus ada kualitas daging sapi, di mana sih kita memilih daging sapi yang bagus, yang baik untuk dikonsumsi, yang misalnya kita olah nanti makanan kita jadi berkualitas. Itu dapat kita lihat dari segi warnanya, teksturnya, aromanya, terus tampilan atau looks-nya. Kalau dari segi warna, coba Ana, gimana
segi warna? Merah. Setuju semuanya? Merah. Kalau itu dari segi tekstur, kalau segi tekstur, kira teksturnya gimana? Lama baliknya gitu. Teksturnya lembut, chewy. Kalau ditekan, lama balik. Agak berproses. Ya, agak berproses. Ini enggak sejam. Enggak sampai 2 menit. Terus dari segi aroma khas sapi. Ada banyak yang bisa bedain mana aroma sapi, mana aroma kambing. Nah, jadi dia khas aroma sapi. Terus dari segi bau dia enggak mengeluarkan bau yang sedap. Bisa udah biasa. Nanti kita belajar di industri. Nanti kan kalian magang, Anda magang kelas 12. Nanti belajar industri mana aroma kambing, mana aroma domba, mana aroma sapi. Jadi kalau biasa pasti bisa ngebedain dari segi teksturnya, dari segi marganya, atau ya bisa kita bedain. Dari segi tampilan, looks-nya itu good atau bagus, seperti warnanya cerah, tidak benyek. Itu dari segi tampilannya. Terus ada bagian daging sapi atau bagian sapi secara keseluruhan. Bapak ibaratkan, misalkan bapak ini seekor sapi, bapak seekor sapi. Sekarang kan kaki bapak 2, kalau sapi kakinya 4. Jadi itu bagian sapi. Ini sebagai sapi. Ada lehernya atau neck, ada head atau kepala. Terus ada cheek atau cak. Tapi bapak manggilnya di industri cak. Lebih bandar cak. Yang itu bagian bumbu. Terus ada brisket. Brisket itu bagian dada. Kalau misalnya bapak seekor sapi, berarti ini bagian bawahnya. Jadi ini brisket. Terus ada ribs. Ribs ini rusuknya, tulang rusuk merupakan ribs. Terus ada ini fun fact-nya, kalau bagian ini itu bagian yang paling mahal. Ya, ada khas luar, ada khas dalam, itu bagian yang paling mahal. Itu bagian di sini. Alasannya nanti bakal. Terus ada ron. Ron itu bagian di sini. Di dekat pinggulnya. Terus ada flank, itu bagian bawah paling sini, dekat seng atau kaki belakangnya, itu flank. Terus ada flank di bagian antara flank dengan brisketnya atau bagian tengahnya tadi. Ya, di sapi itu ada 2 bagian daging. Yang pertama ada bagian padat, yang kedua ada bagian tender atau lunak. Ya, kenapa dia bisa ada bagian padat, ada bagian lunak? Ada yang tahu? Satu-satu. Kenapa? Paling banyak bergerak. Contohnya? Ya. Kalau misalnya yang bagian tender, boleh kalau mau kita yang tadi bilang itu betul, 100% benar. Kalau misalnya dagingnya yang lunak atau tender, itu bagian yang tidak dipakai oleh sapi atau tidak digunakan untuk beraktivitas oleh sapi. Kalau misalnya dia bagian yang padat, seperti seng itu bagian sini, bagian kaki, iya, bagian kaki atas. Seng depan, seng belakang, itu yang tidak digunakan oleh sapi. Yang sering digunakan oleh sapi. Itu ada juga cap atau bagian bulu, itu juga padat. Yang bagian tendernya itu ada rib, flank, khas dalam, khas luar. Khas dalam, khas luar itu tenderloin, sirloin, khas dalam, khas luar. Juga ram ini
Krem itu yang padat. Ya, itu yang padat. Ada belakangnya. Ya, berkurang. Jadi itu yang membedakan daging yang padat dan juga yang tender atau lunak. Kenapa? Kenapa itu di bagian cat? Itu yang sering kalau misalnya di Indonesia kita buat rendang. Kalau misalnya di kontinental itu buat beef stew. Beef stew itu hampir sama dengan rendang, tapi dia ada sayurnya. Jadi itu dia yang padat. Atau kenekel juga, kenekel bagian daging padat. Itu yang sering dibuat rendang atau beef stew kalau di kontinental. Terus ada yang namanya marbling. Ada yang tahu? Marbling itu jaringan lemak sapi yang ada pada daging. Di mana marbling itu membuat rasa sapi itu lebih juicy dan juga flavorful. Di mana dia kaya akan rasa. Marbling itu yang bagian ini, lemak-lemak yang ada di dalam daging. Ini marbling. Ada yang tahu wagyu? Wagyu itu saya dari mana? Dari Jepang asalnya. Asalnya dari Jepang. Jadi kalau misalnya di Jepang wagyu itu dia marblingnya semakin banyak, dia semakin mahal. Makanya ada wagyu A5 dan wagyu lainnya. Jadi dikategorikan berdasarkan marblingnya atau jaringan lemaknya. Kalau semakin banyak, semakin bagus. Tapi kalau misalnya di kontinental itu 50-50, 50-50. Dagingnya banyak, marblingnya banyak, sama-sama banyak, 50-50. Terus ada yang Nabi bilang tadi, cap atau kenekel. Ya, ini di bagian punggung atau pundak bagian atas ini. Itu dia padat, berserat, terus jaringan lemaknya itu lebih sedikit, marblingnya lebih sedikit, jadi dia teksturnya keras, lebih diolah ke makanan yang direbus lama seperti beef stew, ya stok itu dari tulang, ya beef stew atau yang rebus-rebusan lainnya, yang boil. Selanjutnya ada bagian sapi rib atau iga. Bagian tusuk. Jadi dia kalau misalnya full itu namanya whole rib. Ya, boleh dicatat. Yang penting. Oh iya ya. Dia kalau misalnya dia full itu whole rib. Kalau misalnya dia kayak ini half rib. Kalau misalnya dia kan rusuk itu ada tulang yang disusun-susun seperti itu. Kalau misalnya dia dibagi menjadi satu, itu namanya tomahawk. Ya, itu namanya tomahawk. Kalau misalnya dia dikuliti lagi, dihilangkan tulangnya, itu dia menjadi rib eye. Kenapa dia dibilang rib eye? Karena dia marblingnya itu membentuk seperti mata atau jaringan lemaknya itu seperti mata. Makanya dia dibilang rib eye. Ya. Ini termasuk menengah lah harganya. Kalau bagi orang kalangan atas ini menengah harganya. Terus ada ribs. Ini yang buat grill, dia dibumbui pakai ini demi gas. Itu lebih untuk grill. Ini ada grill ribs, terus ada rib eye stick. Itu contoh olahannya. Terus ada T-bone, chop loin, singkong pendek. Dia ada di bagian sini, di bagian tengah-tengah antara pinggul, di bagian ujung, sama rib yang bagian sini. Dia ada di tengah. Namanya chop loin atau singkong pendek. Itu T-bone. Bisa diolah menjadi T-bone steak. Jadi dia gabungan antara sirloin dengan ini tadi, dengan tenderloin. Dia gabungan antara sirloin dengan tenderloin. Jadi dia namanya T-bone.
yang dijual satu-satu gitu, dipisah. Kalau ini kan dia tidak diberlakukan secara khusus, jadi dia lebih murah. Dia langsung aja gitu dipotong, langsung diolah. Nggak seperti tenderloin. Kalau tenderloin itu lebih mahal karena dia dikuliti, karena dia dipisahkan dari tulangnya. Terus ada sirloin atau khas luar. Sirloin ini jalinan lemaknya itu berada di luar seperti ini. Ini udah dikuliti, jadi sirloin ini jalinan lemaknya di luar ini, lebih padat di luar. Jadi nanti ada putih seperti ini, Kalau misalnya ribeye kan itu lebih banyak di dalam, tapi kalau sirloin dia lebih banyak di luar. Jadi dia lebih empuk. Tapi kalau misalnya lebih juicy yang ribeye tadi. Olahannya yaitu grill sirloin steak. Kalau misalnya sapi-sapi itu lebih banyak dijadiin steak, di grill. Kalau misalnya itu lebih banyak. Terus ada tenderloin atau khas dalam. Ini yang paling mahal dari bagian sapi. Ada yang masih ingat bagiannya yang bagian hewan tersebut di pertemuan kemarin? Yang kalian bilang itu asalnya dari Minang. Iya, minyak yang paling khas. Minyak ini yang paling bagus dari bagian tenderloin itu. Jadi ini dia bagian atas, ini katubiang namanya. Katubiang. Dari bagian ini yang tadi seperti ini, itu dipotong. Ini namanya katubiang. Ya, ini yang ini namanya silver skin atau boleh silver. Jadi dia kalau misalnya diolah dagingnya sih dialat, jadi harus difilet, harus dibuang. Bagian tengahnya itu namanya minyong. Jadi minyong. Ya, tulisannya minyong. Kalau bagian bawah ini namanya tahu atau bagian ekor. Biasanya dibikin apa? Ya, yang kayak gitu ya. Dia ada di bagian antara sirloin atas sama sirloin bawah. Jadi dia diapit gitu kayak gitu. Yang tibon tadi. Ini yang tibon. Jadi dia yang ini. Ini dia. Ini yang sirloin bawah. Juga ada yang sirloin atas, tapi ini nggak ada. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi dia yang emang paling kurang digunakan oleh sapi, makanya dia empuk, lembut, walaupun dia tidak berlemak seperti wagyu. Jadi dia yang paling mahal. Ya bisa satunya itu kalau di tempat bapak praktek kemarin satunya itu bisa 2 juta lebih satu plastiknya itu. Tapi tergantung ukuran juga. Ya, tenderloin atau dalam itu olahannya ada beef dan motor yang paling terkenal. Boleh pecahin kepalanya, jangan malas-malas belajar, karena ini yang paling banyak digunain di industri nanti. Kalau misalnya kalian di western atau perpisah. Ada round atau paha belakang bagian sapi tadi. Jadi dia padat dan juga seratnya banyak. Jadi dagingnya itu agak susah ininya, ngolahnya. Contohnya itu ada roast beef atau beef schnitzel. Ada yang tahu beef schnitzel? Beef schnitzel itu dia dibentuk seperti ini, slice seperti ini. Terus nanti dia digeprek sampai tipis. Ya seperti dendeng. Itu dia beef schnitzel. Nanti kuahnya itu pakai brown stock, dia bentuknya seperti semur. Kalau beef schnitzel ini. Terus ada brisket atau bagian dada, bagian yang kayak jatuh-jatuh gitu. Kalau misalnya di sapi ada yang kayak jatuh-jatuh, itu namanya brisket atau bagian dada. Itu diolahnya menjadi corned beef. Ya itu di marinate lebih dari 2 hari kalau nggak salah bapak
dia lama marinatnya pakai garam. Jadi nanti baru di apa, di grill atau di roast nantinya. Terus ada flank atau bagian perut samping ini. Olahannya ada London broil. Jadi dia nanti dimarinate, baru dia di broiling atau di oven dengan api bagian atas saja dengan suhu yang tinggi. Itu namanya London broil. Terus ada shank atau betis ini. Ada shank depan, ada shank belakang. Dia padat karena sering digunain buat jalan sama sapi. Jadi dia diolah menjadi makanan yang yang direbus, yang berkuah. Jadi diolah dengan waktu yang lama. Contohnya itu ada bakso. Ada flat atau soft flat yang di bawah iga. Yang di bawah iga atau daging atau tulang rusuk, di bawah tulang rusuk. Diolahnya menjadi beef ragu. Beef ragu itu dia minced beef atau yang dicincang-cincang kecil-kecil, nanti diolah berbarengan sama pasta. Iya, itu bukan beefnya tapi itu pastanya. Yang beefnya yang dicincang. Boleh tolong Sarah perhatiin ke depan, limpah. Terus kita lebih mendalam lagi ke bagian hidangan steak. Steak itu apa? Boleh tolong baca Ami. Steak merupakan olahan potongan daging sapi yang dimasak dengan cara grillet, roast, steak yang berkembang di Eropa. Jenis daging untuk steak yaitu tenderloin atau minyong, sirloin, ribeye, dan T-bone tenderloin dan sirloin. Terima kasih Ami. Jadi steak itu potongan daging sapi seperti sirloin, ribeye, T-bone yang diolahnya dengan cara grill atau roast atau steak. Nanti kita lihat. Terus kualitas daging steak dari segi harga, dia kan punya ada yang mahal, ada yang murah, ada yang menengah. Jadi dia terbagi-bagi. Semakin dia empuk, dia semakin mahal. Contohnya ada tenderloin. Dia jarang digunain. Dia ada diapit oleh sirloin atas dan sirloin bawah. Karena diapit itu dia jarang digunain, makanya dia empuk, mahal. Itu tenderloin. Terus ada T-bone, harganya menengah. Tidak terlalu bisa dibilang empuk juga, juicy juga, tapi tidak seperti tenderloin rasanya. Jadi dia termasuk ke kalangan yang menengah T-bone itu. Terus ada chopstick. Chopstick ini lebih rentan atau jarang digunain di steak, diolah menjadi steak karena dia keras, padat, dari lemaknya sedikit, jadi dia lebih sering digunain olahan yang di boil atau direbus seperti steak tadi, atau di Indonesia direndam, digulai. Terus ada teknik memasak steak. Yang pertama ada grill. Grill itu menggunakan alat yang namanya grill. Terus di bawah grill itu ada charcoalnya, ya, atau arangnya. Yang paling sering digunakan dalam dalam grill, dan yang paling mahal itu dicotan charcoal. Jadi dia penggunaan arang itu juga berpengaruh kepada kualitas daging atau kualitas rasa. Ada yang namanya smoky, ada yang tahu smoky, dagingnya smoky, ya berasap, rasanya seperti asap. Jadi itu tergantung juga dari penggunaan charcoalnya. Semakin mahal semakin bagus, semakin aromanya keluar. Jadi yang paling mahal itu dicotan charcoal, yang paling bagus. Terus nanti di sini. Ada pin sharing atau menggunakan pan. Ya, dia ditumbuk
menggunakan pan, itu kan lemak-lemak atau air-airnya yang diisi tadi keluar. Jadi dia dimasak lagi menggunakan lemak-lemak atau air-airnya tadi. Itu namanya basting. Jadi dia di pannya itu dimerengin, terus kan terkumpul air-air tadi, lemak-lemak tadi. Jadi dia di basting menggunakan itu. Dimasak menggunakan air-airnya tadi. Itu namanya teknik basting. Terus ada broiling. Broiling itu menggunakan oven atas dengan suhu yang panas. Jadi dia nanti dimarinasi dulu dengan bumbu-bumbunya, dengan mustard, dengan rosemary, dengan salt and pepper. Dia dimarinasi dulu, baru nanti didiamkan seharian atau paling cepat 6 jam, baru dia di oven dengan api atas yang panas. Itu namanya teknik broiling. Ini juga teknik yang sering digunakan dalam mengolah steak. Terus ada tingkat kematangan. Tingkat kematangannya dalam steak itu ada 6. Yang pertama ada blue, yang paling rendah. Ya, dia dimasak selama cuma 3 menit. Ya, jadi dia masih ada darahnya, masih pucat. Di tengah, ya, kalau bagi muslim dia haram. Di tengahnya itu masih mentah. Apa? Lunak, kalau misalnya dia menggunakan tenderloin tadi, dia lunak. Atau ribeye dia lunak. Karena dia dengan lemaknya, ada dia dengan lemaknya. Kalau dia menggunakan cap, pasti keras bawahnya, karena dia padat. Makanya itu menggunakan ribeye atau yang lunak-lunak tadi. Terus ada rem. Itu ditambah lagi waktunya 3 menit lagi. Iya, 6 menit. Dia bagian tengahnya itu masih pink, tidak merah seperti yang dulu. Dia agak masak. Di bagian pinggirnya ini sudah agak matang. Dia kerasnya bagian luar itu namanya keras. Yang coklat-coklat itu keras. Ya, jadi agak pink kalau misalnya yang rare. Terus ada medium rare. Ini yang paling sering digunakan dalam masakan kontinental. Medium rare, kalau enggak medium. Yang paling sering digunakan dalam masakan kontinental atau dalam pembuatan steak. Terus medium. Medium ini udah boleh dikonsumsi oleh muslim, tapi kalau misalnya kayak kita gini, dia nggak bisa. Dia masih agak murah. Yang itu dia pada nggak masak. Ya ada medium itu udah boleh kita konsumsi. Terus ada medium well, dia hampir matang. Bisa tingkat kematangannya itu udah 80%. Ya 80%. Kalau well done itu udah 100% matang. Jadi untuk medium well dan juga well done itu ada teknik khususnya setelah dia dimasak. Dia setelah dimasak itu dia harus didiamkan atau diistirahatkan dagingnya, karena kalau dia medium well atau well done itu kan air atau lemak-lemaknya itu udah keluar. Ica boleh bangun fokus Ica. Dia lemak-lemaknya itu udah keluar, yang membuat dagingnya itu nggak juicy, makanya dia kayak kering gitu. Dia mengeluarkan proses memasaknya tadi mengeluarkan air lemak-lemak yang ada dalam daging. Makanya dia perlu diistirahatkan, karena kalau dia diistirahatkan yang juicy tadi, air tadi dia masuk lagi ke dalam. Makanya dia diistirahatkan 5 menit atau 10 menit, jadi masuk lagi, kita membuat dia juicy lagi. Yang medium well dan well done. Itu teknik khusus untuk medium well dan well done. Tapi kalau blue, rare, medium itu nggak perlu teknik khusus itu, karena dia udah juicy, karena kandungan airnya itu masih banyak di dalamnya. Medium rare kalau bagi muslim mungkin enggak ya, karena masih mentah. Kalau udah medium, boleh. Terus ada teknik dalam menentukan tingkat kematangan dari daging. Tekniknya itu pakai tangan. Ada yang pernah lihat?
praktekin. Rama, boleh coba gimana? Itu kalau lunak dia namanya blue. Kalau seperti ini teksturnya blue. Bentar, dijelasin. Kalau misalnya kita lurusin, itu kan masih lunak, tapi udah agak berpadat sedikit. Itu dia red. Tingkat kematangannya red seperti ini. Terus kita satuin jempol sama telunjuk itu medium rare, teksturnya seperti ini. Udah agak lunak, jangan ditekan tapi diginiin aja, disatuin aja. Iya, ini dia medium rare. Terus medium lanjut juga di tengah dengan jempol. Udah agak padat. Iya. Terus dia ada medium sama jari manis, agak keras, udah agak keras. Terus well done, udah keras sekali. Ya, itu cara menentukan tingkat kematangan lewat tangan. Dan sering digunakan dalam industri atau di luar negeri. Di Indonesia juga Bapak waktu praktikum juga gunain teknik ini. Itu untuk menentukan. Kira boleh? Ya. Tolong ya diingat karena nanti kuisnya ada ini. Mau ingat? Itu ada blue, red, medium well done. Lewatnya sini. Yang lemas blue. Terus dilurusin, ini red. Baru kalau dilurusin dia red. Ya. Apa? Well done yang akhir. Lewat ini aja. Ini. Lemas blue. Kalau tegang itu red. Dan boleh kita lanjut? Oh belum. Bapak ada video sebelum kita quiz atau game. Bapak ada video. Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya? Apa sampai Bapak pernah jelas atau gimana? Terkait bagian dagingnya jelas? Ada yang bingung? Kami bingung? Lemas.
lokal itu sebenarnya juga banyak banget hasil dari listrik yang bagus. Baik lagi kalau kalian dapetin pabrik dari sapinya pabrik itu adalah serat lemak. Semakin banyak serat lemaknya maka daging kalian bagus. Oke, kalau gitu kita nggak usah banyak bicara lagi karena kita akan membedah tentang ini steak yang di depan gue. Let's go. Siap banget dari besar. Ya Pak, lihat nih. Busuk. Di sini daging ini yang paling mana tuh? Ini adalah wagyu ikannya aged selama 21 hari. Nah, aged itu adalah proses di mana daging itu tuh dikeringkan dengan suhu tertentu dengan durasi yang lama. Nah, sehingga daging itu jadi jauh lebih empuk dan lebih flavorful. Nah, kalau di sini ini ada ribeye wagyu MB. Ini potongan yang paling disuka ribeye dan potongan yang paling empuk. Nah, menurut gua ribeye itu dia komposisi lemak dan dagingnya tuh sama 50-50. Jadi dagingnya itu dia ada di bagian luar, ini bagian luar, sama ada yang di dalam belakang. Kemudian namanya ini cap, ribeye. Nah, bagian ini disangka oleh lemak yang ada di mereka paling bawah. Nah, itu tadi kalau sebuah tadi itu di tengah-tengahnya hanya tuh di bilangnya ribeye. Nah, itu dia berasal dari potongan yang ada di ribs. Kalau kalian sering lihat tomahawk itu sebenarnya adalah bagian dari si ribeye. Jadi sama aja, cuma sama itu dia punya tulang. Nah, di bagian ribeye cap ini yang paling enak, yang paling juicy. Dan ini madunya juga paling banyak ya daripada si jadinya. Nah, next terus yang kedua di sini ada sirloin. Sama ini wagyu juga yang di kalian bisa lihat juga dari soal makan benar-benar banyak banget. Nah, ini bagus banget. Terus kalau kalian bisa bedain dari ribeye sama sirloin ini adalah kalau sirloin dia punya lemak di sisi tulang dan lemaknya ini bisa tebal-tebal. Terus kalau sirloin itu dia terletak di bagian otot yang sedang dipakai untuk beberapa operasi. Maka karena dari itu ribeye itu biasa lebih mudah sirloin. Nah, kalau yang di sebelahnya bukan tenderloin, tapi di sini gue bukan tenderloin. Kenapa bukan? Walaupun mirip, karena dia adalah daging yang dibentuk. Ini adalah artificial meat yang dinamakan melting beef. Kenapa dibilang melting beef? Karena melting ini adalah daging yang disuntikkan dengan kecil dan dia masih dibentuk dengan sapi. Kalau di sebelahnya ini baru beneran tenderloin, di mana daging itu bisa bentuknya gila, tebal, dan di bagian otot itu paling jarang digunakan, makanya dia paling tender, paling empuk. Namanya tenderloin. Bisa tenderloin dia lemaknya. Nah, yang di ribeye ini ada namanya bola blade. Dia berasal dari cap dan bagian dari pundak sapi. Nah, ini kan paling sering digunakan, maka dia agak lebih alot. Cuman yang di sini harganya bagus nih, harga skor 9. Nah, next ini yang terakhir ada ikannya, daging yang paling bagus dan yang paling unik. Kenapa? Karena ini adalah daging yang berasal dari bagian tubuh sapi. Atau bisa dibilang ini tuh saudaranya sirloin, ya. Cuman ini potongannya terkenal di daerah Brazil. Karena paling sering makan steak itu bagiannya adalah ikan. Ikan ini juga daging yang punya cita rasa unik, terus dia tuh strong flavor, gini banget, apalagi dari aged. Nah, sekarang gue pengen masak aja langsung ribeye. Jadi di sana ada berapa bagian ininya? Ada 6. Yang paling highlightnya itu yang piganya. Itu bagian dari sirloin atas. Sirloin atas atau bagian ini yang paling atas. Dia dikeringkan selama 21 hari. Di mana dia itu sering ditemui di daerah Brazil. Diolah atau yang paling mahal di daerah Brazil. Itu kita. Terus yang paling ujung itu tenderloin dan juga ada melting. Melting itu dia bagian khas luar, tapi dia disuntik pakai canola oil. Canola oil, boleh seperti kamu. Jadi suntik canola oil.
atau juga jarang juga digunain di makanan kontinental karena dia beresiko karena ada tambahan lain dari bahan-bahan kanola tadi. Jadi jarang digunain. Dari materi yang udah Bapak jelasin selama video ini, ada yang mau ditanya? Ada yang ada semuanya? Ada yang bingung? Resiko dari milkshake itu dia ada kandungan lemak yang tinggi, lemaknya tinggi, dan juga karena campuran dari canola oil tadi, dia lemaknya itu terkontaminasi. Jadi kalau misalnya dia dikonsumsi secara berlebihan bisa ini beresiko kolesterol karena lemaknya tadi. Jadi jangan digunakan. Selanjutnya kita game. Boleh siapin 1 lembar kertas. Boleh yang dirobek, yang kecil, yang dimana boleh. Atau itu bisa dibagi 2, 1 halaman buku bisa dibagi 2. Kasih sama teman-teman. Boleh. Tapi itu ya kertasnya nanti dikasih nama di atasnya. Pilihan gambar. Yang terakhir nanti kuisnya berkaitan sama yang tamu-tamu tadi. Ya, dia ada 3 bagian. Yang 2 pilihan gambar, yang terakhir berkaitan sama yang pernah kita teman-teman baca. Yang mana dulu? Pakai nama, tulis namanya biasa. Kalau misalnya lulus, Bapak kasih nilai kuisnya 100. Kalau lulus, yang ini, ya. Enggak, yang tadi, Bapak kasih nilainya 100. Ya. Kalau misalnya itu salah, yang ini benar, Bapak kasih KKM 7. Yang tinggal kematangan, rekaman. Kalau misalnya hafal, lulus, Bapak kasih nilainya 100. Nanti Bapak tes satu-satu. Satu orang waktunya 30 detik. Bapak kasih waktu 1 menit buat Bapak.
tandanya. B1 marbling gitu. Dalam kurung ya ini. Oke. Udah mulai. Oke. Boleh kita mulai kuisnya dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, 1 menit 20 detik itu biasanya 1 menit 20 detik. Kita lanjut. Itu kalian tentuin. Kedua, lanjut. Sepuluh detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut. Tulisannya kamu kurang gitu. Ayo. Makanya kalian maksimalin di jam-jam tadi. Ini yang kedua. Lanjut. Semudah itu. Ngomong kan? Ah. Tinggal 30 detik lagi. Lima, 4, 3, 2, 1, habis. Udah? Nanti lanjut yang terakhir, final. Bapak kasih satu arah, waktunya cukup lah ya. Cuma nyebutin ini 30 detik. Maju satu-satu dari kami. Nanti bapak catat siapa yang benar, langsung nilainya 100. Kuis yang pertama salah, tapi yang kedua betul, yang ini 100% betul, nilainya 100.
Boleh? Belum. 1, 2, 3. Apa sih? Oke. Langsung lanjut. Nah. Lanjut. Lagi. Berarti dia mah Bo, ya mah Bo. Coba blue, ya kan blue, medium, blue rare, medium rare, medium rare, well done. Rare, dia baca rare. Apa ya Bo? Bo, blue, kita tulis aja.
Ulang. Ulang. Benar tak? 1, 2, 3. Lanjut. Kayak Allah. Lanjut. 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 Dua, 3. Dua, 3. Tangan. Alhamdulillah. Tunggu jadi ya. 2, 3. Putri ada kan? Lanjut. Salah tangannya. Lanjut.
ada yang mau ditanya? Ada yang masih Itu mau bingung? hanya mau om Aku sudah kan deh. Besok kita praktikum tahu ya gimana olah daging, gimana bagus, airnya yang bagus, kualitasnya yang bagus. Bagus kan? Kayak gini, besok-besok kayak gini lagi. Udah habis tapi oh iya ada kuis pak Besok habis. Oh enggak, masih ada materi pertama. Udah. Mungkin hanya itu materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa berguna bagi kita di masa yang akan datang. Mungkin ada dari kita, dari siswa-siswa Bapak yang jadi chef, kerja di kapal pesiar. Ilmu-ilmu ini bisa kepake nanti di masa yang akan datang. kasih doanya Dan untuk Bapak di sana. Eko tidak ada Ya, sekian, boleh kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini Bapak. Istirahat. untuk